Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Coba kita dengarkan. Ini sikap resmi PBNU terkait pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Langsung gercep loh. Kemarin Anies menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai pasangannya di Pilpres 2024. Dan kemarin pula PBNU mengeluarkan sikap resmi. Coba kita dengarkan dulu, nanti kita analisis. Ya. Ya, pertama ya kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, ya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Silahkan ya, dan silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Terima kasih. Ya, orang tahu bahwa NU ini punya warga yang banyak sekali, ya, basisnya sangat luas. Survei terakhir dari Alfara misalnya menyatakan bahwa 59,2% dari seluruh populasi muslim mengaku sebagai pengikut NU. Jadi mereka itu self identifying themselves sebagai warga NU. Nah, cuma sekarang mindset orang itu masih banyak yang menganggap warga NU ini kayak kebu-kebu yang dicocok hidungnya ke sana kemari gampang gitu. Dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU. Warga NU ini warga yang sudah cerdas, sudah terdidik semua, rakyat yang cerdas. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, mereka tahu apa yang layak, apa yang tidak layak. Mereka bisa menilai orang. Nyatanya walaupun PBNU tidak ngomong apa-apa juga survei rating kan keluar aja gitu. Artinya orang-orang tidak usah dikasih tahu udah punya pilihan masing-masing gitu. Jadi mau dibilang seksi tidak seksi ya terserah saja. Tapi PBNU sekali lagi karena ini keputusan muktamar ya, tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini ya. Yang kami lakukan kalau memang diperlukan adalah melakukan pendidikan kepada rakyat ya. Tetapi sejauh ini menurut kami rakyat dan warga NU ini sudah cukup cerdas, nggak perlu diajari gitu. Nggak perlu diajari ya. Walaupun mau kumpul-kumpul sekian banyak kiai misalnya ya, itu saya kira bisa dicek bolak-balik ya, tetap saja warga punya pilihan-pilihannya sendiri. Yang saya kira ini juga harus dihormati ya. Saya sendiri sebagai ketua umum PBNU dan teman-teman yang ada di PBNU, Rois Am juga punya sikap yang sama. Ya kami tidak mau menganggap warga NU ini harus dicocok-cocok hidungnya, diseret ke sana kemarin, itu tidak mau. Jadi mereka kita serukan untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Itu saja ya, sesuai dengan pilihan masing-masing. Ya, kalau masa depan
secara umum ya nanti sore itu sudah masa depan sebetulnya ya, tidak usah nunggu 2024. Tapi yang kita maksud sebagai masa depan di sini adalah masa depan dalam arti visi tentang bangsa dan negara ini, visi tentang peran dan fungsi NU di dalamnya, visi tentang apa yang bisa disumbangkan oleh NU untuk kemaslahatan bersama, itu yang kita maksud sebagai masa depan dalam hal ini. Nah, kemudian soal klaim bahwa ini dari NU, orang NU, ya silahkan meyakinkan warga. Kalau disebut orang NU, saya bilang karena 59,2% dari populasi muslim itu mengaku NU, ya kalau kita tangkap 10 orang di jalan itu 5 orang ngaku NU, kira-kira begitu. Sehingga ya sama saja ya. Dan saya kira ini juga publik sudah tahu lah, ini namanya selama ini itu kan para pensurvei itu sudah bolak-balik melakukan survei, sudah keluar rating. Ketahuan nggak sih di situ bahwa itu NU itu kayak kekuatan elektoral yang jadi elektoral blok ya. Itu kan nggak juga ya. Jadi itu tergantung aja masing-masing ya. Ya, masing-masing aktor politik yang berkepentingan untuk meyakinkan warga silakan ya. Kalau mereka misalnya ingin dianggap peduli kepada NU, ya silakan. Yang mereka perlu yakinkan itu bukan kami, bukan PBNU, bukan pengurus-pengurus NU ini, tapi rakyat ya, warga, apa yang menjadi kepentingan warga itu yang perlu mereka perhatikan. Kalau bicara soal 2024 ya kita lihat nanti dalam diskusi para ulama yang akan bermusyawarah nanti. Perlu saya sampaikan juga bahwa para ulama kita ini juga rata-rata pada umumnya juga sudah memahami bagaimana kedudukan mereka di tengah masyarakat saat ini. Dulu sebelum tahun 1973 NU itu pernah menjadi partai politik memang dulu. Tapi para ulama sudah bersepakat membuat keputusan bahwa Nahdlatul Ulama tidak lagi beroperasi sebagai partai politik, tidak lagi menjalankan fungsi politik praktis, tetapi kembali kepada fungsinya sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu keputusan Muktamar tahun 1984 yang dulu terkenal sebagai keputusan kembali ke Khitoh ya. Nah, ini saya kira. Jadi nanti kalau ada pembicaraan tentang itu, ya pertama norma organisasi dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini tidak mengizinkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, sebagai lembaga untuk ikut mendukung dan menjadi kompetitor dalam kompetisi politik. Itu normanya. Dan ulama-ulama kita sudah tahu tentang itu. Tetapi bahwa semua orang termasuk para ulama punya concern agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, supaya hasilnya berkualitas, prosesnya aman, damai dan seterusnya, itu pasti ya. Ya, saya kira mungkin nanti akan ada himbauan-himbauan semacam itu, tapi ya kita lihat nanti. Sejauh ini sih nggak ada yang terlalu spesifik ya. Ya, pertama untuk pertanyaan pertama tadi ya, saya sebagai pribadi memang punya preferensi sebagai pribadi ya, jelas. Tapi karena saya ini ketua umum PBNU, saya harus menahan diri untuk tidak mengumbar preferensi pribadi saya dalam artikulasi publik ya. Karena saya ketua umum, kalau saya warga biasa bukan pengurus ya
bisa semau saya. Nah, saya harus menahan diri supaya tidak timbul kesalahpahaman seolah-olah ya, saya menggunakan jabatan saya sebagai ketua umum dan lembaga organisasi ini untuk politik praktis. Maka saya ya tidak bisa melakukan artikulasi soal itu, yaitu harga menjadi ketua umum seperti itu memang jadinya. Memang tidak boleh mengumbar. Kemudian yang kedua soal kalau jadi calon nanti tanya Gus Ipul sendiri ya, nanti biar dijawab sendiri ya, tapi tentu ada konsekuensi organisasinya kalau jawabannya itu nanti ya. Kemudian supaya damai, pertama-tama saya ingin sampaikan yang paling bertanggung jawab apakah pemilu itu nanti berjalan dengan baik atau tidak adalah aktor-aktor politik. Pertama-tama bagaimana kelakuan mereka di dalam berkompetisi, itu yang paling menentukan ya. Nah, ini harus menjadi kesadaran semua orang, itu bahwa nomor satu, lepas dari segala macam kompetisi, persaingan dan lain sebagainya, keutuhan bangsa negara yang nomor satu ya, survival dari bangsa dan negara ini nomor satu, itu yang pertama. Dan saya kira rakyat harus menjadikan ini juga sebagai tolak ukur. Kalau ada aktor yang main rusak-rusakan ya jangan dipilih gitu aja. Menurut saya sih harus begitu. Nah yang kedua ya mari kita kembangkan kesadaran bahwa demokrasi ini prosedur saja. Ini bukan soal hidup mati, ini bukan perang sabil, ini bukan soal memilih Imam Mahdi misalnya. Bukan soal begitu, bukan soal apa-apa, prosedur saja. Karena kita butuh pemimpin, kita sudah sepakat menjadi republik dengan demokrasi. Caranya milih pemimpin harus melalui pemilu, prosedurnya gitu saja sudah. Dan mari kita membuat pilihan kita masing-masing ya, boleh beda ya. Saya dengan sekjen ini ya belum tentu sama pilihannya ya, dengan yang lain-lain ini ya. Tapi ya mari kita biasakan diri untuk berbeda dengan santai gitu ya, supaya hidup ini lebih nyaman untuk semua orang. Ya, yang pertama ya, yang mengaku sebagai NU itu kan bukan cuma satu orang, bukan cuma ketua umum PKB saja. Ya, Pak Mahfud MD juga sering mengatakan saya NU ya, dan lain-lain lah ya. Udah biasa itu orang ngaku NU. Dan kalau saya ditanya itu NU beneran ya NU lah. Ketua umum, apakah ketua umum PKB itu NU? Wong sepupunya sekjen kalau ndak NU itu gimana? Itu pasti NU. Pak Mahfud MD juga jelas NU. Bu Khofifah NU. Ini banyak NU yang lain, silakan aja. Nah, dan ngakunya NU itu bukan cuma hari ini Pak, kemarin sudah. Dan rating sudah membuktikan gitu loh. Jadi kita tidak perlu ngomong apa-apa lagi, silakan aja. Tapi sekali lagi saya sebagai ketua umum senantiasa menegaskan tidak ada calon atas nama NU, itu saja. Ya. Nah, apa tadi yang terakhir? Oh, panggung tidak ada. Tidak ada panggung ini. Jadi nanti ada mungkin dari kita akan undang dari ahli di luar lingkungan NU apabila dibutuhkan di dalam Basul Masail. Sebelumnya tidak ada. Dalam Basul Masail itu biasanya kalau ada masalah, misalnya tadi ada soal AI ya, soal artificial intelligence. Saya kira. Oke, udah cukup ya. Jadi udah cukup jelas. Ketua Umum PBNU bersikap tegas, tidak ada calon atas nama NU. Dan itu bukan baru-baru ini, dari dulu beliau mengeluarkan pernyataan itu. Dan memang saya kira posisi NU untuk bersikap seperti ini pas. Karena NU itu jangkauannya bukan hanya Indonesia, tapi mesti menertibkan bayangan kita dunia. NU menjadi kemudian corong bagi semua orang melihat perdamaian, dan NU berperan masuk untuk menjadi pendamai. Dan Pilpres
ini berpotensi orang berlomba-lomba di dalam supaya dia menang apapun caranya, dan NU tidak mau masuk ke ruang itu, ke ruang pertengkaran itu. Biarkan itu urusan calon dan hak masing-masing kader NU untuk menentukan sikap pilihannya masing-masing tanpa harus dikendalikan. Ini keren. Sikap ketua umum yang sangat bijak di dalam menghadapi situasi politik. Dan ini tidak membuat beban kepada kader-kadernya, tidak menjadikan NU sebagai alat politik, kepentingan politik segala macam. Ini keren. Ini bukan soal memilih Imam Mahdi ya. Bukan soal memilih Imam Mahdi. Bukan tentang sedang memilih Imam Mahdi. Catat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.